Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Anisia Maharani dari jurusan Ilmu Komunikasi Public Relation. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pendapat umum dalam hubungan masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan pendapat umum? Menurut Erianto pada tahun 1999, pendapat umum yaitu apa yang dipikirkan sebagai pandangan dan perasaan yang berkembang di kalangan masyarakat tertentu mengenai isu yang menarik perhatian masyarakat. Nah, selanjutnya menurut Leonard Widow, pendapat umum itu apa yang dipikirkan oleh masyarakat barulah disebut dan baru menjadi pendapat umum kalau ia telah diekspresikan dan diungkapkan. Pertanyaannya, bagaimana caranya humas dapat mengetahui pendapat umum? Nah, gimana sih humas tuh bisa mengetahui pendapat umum? Jadi, seorang petugas humas atau Public Relation Officer yang disingkat menjadi PRO dapat mengetahui pendapat umum secara langsung lewat pengamatannya melalui diskusi yang berkembang di masyarakat, di warung-warung, melalui media massa, contohnya televisi, surat kabar, majalah, radio, internet, dan lain-lainnya. Namun, cara yang paling akurat untuk mengetahui pendapat umum dengan melakukan jajak pendapat atau polling. Jajak pendapat atau polling menjadi satu tren terkini untuk mengukur secara akurat pendapat umum yang berkembang di suatu masyarakat. Hanya sayangnya, pelaksanaan jajak pendapat ini jika diteliti lebih jauh masih memiliki kekurangan dalam hal metodologi secara ilmiah. Banyak lembaga, organisasi yang melaksanakan jajak pendapat, tetapi hasilnya masih mewakili jumlah masyarakat yang begitu besar. Penguasaan di bidang statistik yang baik mutlak apabila satu organisasi atau lembaga berniat melakukan sebuah jajak pendapat. Nah, pertanyaan yang kedua, perlukah humas melakukan jajak pendapat untuk mengetahui pendapat masyarakat? Sangat perlu sekali. Masalahnya, penugasan statistik yang lemah dapat diakali menggunakan tenaga konsultan dari para akademisi yang menguasai bidang statistik. Hasil jajak pendapat yang dilakukan melalui prosedur ilmiah yang teruji keabsahannya akan digunakan sebagai data awal dalam memulai sebuah kegiatan. Dan selanjutnya, kekuatan pendapat umum ada 3. Yang pertama social judgment, mempertahankan atau menghancurkan, dan yang terakhir adalah memperbaiki atau menolak. Apa sih yang dimaksud dengan social judgment? Maksudnya, dengan adanya pendapat umum dapat menimbulkan rasa malu, rasa dijauhi, frustasi, dan putus asa bagi seorang maupun lembaga. Sebagai contoh, kasus korupsi. Dan yang kedua, pendapat umum dapat menghancurkan eksistensi satu lembaga atau dapat juga menghancurkan satu lembaga. Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM mendapat reaksi yang amat luas di kalangan masyarakat. Pendapat umum yang terbentuk adalah sebagian besar masyarakat menolak. Tetapi pemerintah mengabaikan hal tersebut sehingga timbullah demonstrasi di mana-mana. Dalam hal ini pemerintah mengalami kerugian karena eksistensinya di mata masyarakat menjadi menurun. Dan yang terakhir adalah pendapat umum dapat memperbaiki atau menolak satu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh satu lembaga atau instansi. Seringkali dalam menyusun sebuah kebijakan, pemerintah melupakan masyarakatnya. Pemerintah selalu beranggapan bahwa kebijakan tersebut berguna dan harus dijalankan. Dan rakyatnya itu nggak tahu kalau ada prosedur tersebut. Namun, seringkali kebijakan tersebut mengalami penolakan. Sebagai contoh, saat pemerintah akan memberlakukan undang-undang lalu lintas tahun 90-an dengan mewajibkan pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor. Sebenarnya helm itu sangat safety, sangat penting sekali untuk kita yang berkendaraan motor, tapi masyarakatnya terjadi penolakan karena undang-undang tersebut. Nah, konflik ini terjadi, konflik itu ada 3. Terjadinya konflik yang pertama, konsensus tidak terpercaya, tidak tercapai, proses adaptasi satu sama lain tidak terpenuhi, dan modifikasi dan atau kombinasi sulit dilakukan. Bila konflik tidak bisa dihindari, masing-masing pihak akan melakukan aktivitas komunikasi untuk memenangkan nominasi wacana.
Dan yang selanjutnya adalah membentuk citra baru. Membentuk citra baru itu yang pertama menjalin kerjasama, dan yang kedua mengadakan aktivitas. Yang pertama itu menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan sosial. Contohnya seperti selebgram, artis, penyanyi yang terkenal di kalangan masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat. Yang kedua adalah mengadakan aktivitas bersama dengan institusi lain yang mempunyai reputasi baik, sehingga menciptakan kesan seolah-olah ada kesejajaran dengan institusi tersebut, dan memungkinkan terjadinya transfer pengaruh dari pihak lain. Contohnya, direktur memajang fotonya berjabat tangan dengan seorang menteri dan dalam ukuran besar. Tujuannya adalah untuk memindahkan karakter kewibawaan menteri dalam foto tersebut kepada si direktur. Demikianlah hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.